Magicnya si pihak ketiga akan kembali ke dirinya sendiri dan akan membuat dia celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Channel seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini deck kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Ya, magicnya si pihak ketiga yang dikirimkan padamu dan kepadanya. Ini akan kembali kepada dirinya sendiri dan akan membuat dia jatuh sakit. Fokus, konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Six of Swords ya. Ada 6 pedang. 6 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini mungkin terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu teman-teman. Memang sih dapat aku akui ya. Hadirnya datangnya pihak ketiga di dalam kehidupan kamu ini cukup membuat kehidupan kamu tuh benar-benar berat banget ya ujiannya, tantangannya. Bagaimana tidak ya kan? Sebuah komitmen yang kamu jalani, kamu jaga selama ini ya benar-benar dihancurkan oleh si pihak ketiga ya. Nah, oke, jadi dari sinilah terlihat sebuah upaya perjuangan yang selama ini kamu lakukan ya agar pihak ketiga itu bisa merasakan apa yang kamu rasakan mungkin selama ini teman-teman, ya kan? Penderitaan kamu. Karena kalau dilihat sih dari energinya si pihak ketiga itu selalu menggunakan magicnya gitu loh. Dan ini juga yang membuat mungkin pasangan kamu sering bolak-balik ketika mungkin kamu berhasil menaklukkan magicnya si pihak ketiga ya datang kembali kepada kamu. Kemudian mungkin ketika si pihak ketiga itu mengirimkan kembali magicnya itu kembali lagi terhadap si pihak ketiga ya dianya gitu teman-teman. Ya jadi memang selama ini ya terus menerus gitu teman-teman tanpa henti. Dan ini juga yang membuat kamu merasa sebenarnya lelah. Tetapi karena apa ya, kamu masih memiliki sebuah keyakinan yang penuh bahwasanya apa yang menjadi perjuangan-perjuangan kamu selama ini itu nggak bakal sia-sia, teman-teman. Ya. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Ten of Swords ya. Ada 10 pedang. Ini nih teman-teman yang aku maksud. Ya kan bahwasanya magicnya si pihak ketiga yang dikirimkan kepadamu dan kepada dia. Kali ini akan benar-benar berhasil kamu hancurkan secara total, berhasil kamu hancurkan secara menyeluruh ya, dan dampak yang akan terjadi dan diakibatkan karena hancurnya energi dari pihak ketiga ini akan membuat dia kembali kepadamu secara utuh. Jadi tidak hanya mungkin batin dan raganya tetapi semuanya teman-teman, mungkin selama ini ada sesuatu hal yang dia masih kurang dari dia gitu, karena apa, memang masih ada pengaruh-pengaruh magic yang dilakukan karena adanya pihak ketiga tersebut ya. Mungkin ya pikirannya masih bersama si pihak ketiga ya kan. Tetapi kali ini kenapa teman-teman aku katakan demikian, karena kehancuran semua magicnya si pihak ketiga ini akan membuat pihak ketiga itu bakal jatuh sakit dan bahkan apa, lumpuh. Kenapa aku punya The Hero Pen, ada pencerahan baru, energi yang menunjukkan, menggambarkan ya tentang bagaimana sebuah keadilan besar itu akan kamu dapatkan, seolah-olah menggambarkan tentang indikasi ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu teman-teman ya. Mungkin ini adalah sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa yang terus secara berkontinu kamu lakukan, oke, ataupun upaya yang kamu lakukan. Mungkin kamu dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya kan, yang membantu dan menolong kamu, itu bisa saja terjadi ya, karena memang jalannya pasti selalu terbuka lebar ya teman-teman.
Ya, apalagi ketika memang upaya yang kamu lakukan itu tanpa henti. Ya, jadi nggak ada yang sia-sia. Dan bahkan ketika kamu sudah benar-benar berputus asa, teman-teman, maka keajaiban itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Tuhan akan memberikan kamu sebuah kemenangan besar terhadap problem dan masalah-masalah yang selama ini selalu terjadi. Ya, karena memang si pihak ketiga ini kalau aku katakan ambisinya cukup begitu besar loh. Ya kan, ambisinya ingin menguasai, mendapatkan, merebut ya segala hal yang mungkin kamu miliki selama ini saat ini. Ya, baik dia, kemudian harta dan tahta, teman-teman. Ya tentu dong kamu nggak ingin kebahagiaan yang sudah kamu dapatkan, kamu peroleh dari nol, ya kan, hingga sukses, ternyata si pihak ketiga yang akan menikmati hasilnya, teman-teman. Tentu itu sesuatu hal yang mungkin nggak akan kamu terima, ya kan. Jadi disinilah memang terlihat kamu berjuang banget, ya, mencari solusi, upaya, berikhtiar, dan doa. Ya, dan pada akhirnya apa, teman-teman? Pada akhirnya sebuah kemenangan. Berbicara masalah kemenangan dan kehancuran yang akan didapatkan dan diterima oleh pihak ketiga. Ya, yang dimana dia bakal jatuh sakit dan bahkan mungkin lumpuh. Mungkin inilah sebuah akhir loh. Ya, teman-teman, aku merasakan sih sebuah indikasi tentang akhir. Selagi memang si pihak ketiga ini ya tidak pergi kembali ya mungkin ke dukunnya, teman-teman. Ya maka semuanya akan terlihat baik-baik saja, tetapi ketika mungkin dia akan kembali ke dukunnya, ya mungkin ada indikasi kamu bakal diusik kembali gitu. Karena memang selain mungkin adanya sebuah keinginan dia untuk menguasai segala hal yang kamu miliki, ternyata aku juga merasakan ada unsur dendam saat ini, teman-teman. Mungkin jadi tadi sudah dibuat sakit ya. Ya sakit itu kan karena memang karmanya sendiri. Sakit itu kan memang sudah karena takdir dari semesta, dari Tuhan, teman-teman. Ya, orang yang jolim pasti bakal menuai karmanya, cepat ataupun lama, ya kan? Tetapi semoga deh teman-teman, ya kan? Semoga kali ini apa yang menjadi ikhtiar dan usaha serta doa-doa kamu itu akan benar-benar berhasil. Karena memang aku lihat di sini semacam ada sebuah keajaiban loh untuk kamu. Ya, nah keajaiban ini memang meliputi dari energi dia yang mungkin bakal datang seutuhnya kepada kamu dan memutuskan ya hubungan dengan si pihak ketiga. Ya, tanpa mungkin memberikan sebuah syarat-syarat tertentu. Ya, jadi seperti itu. Dan bahkan tidak akan ada sebuah tuntutan-tuntutan yang mungkin akan dia lakukan ataupun pihak ketiga lakukan. Tetapi memang sih upaya yang terus ingin dilakukan oleh pihak ketiga itu memang masih terlihat. Jadi kuncinya ketika dia sudah kembali ke kamu, teman-teman, ya kamu harus berusaha untuk eh, memproteksi gitu, ya, memproteksi dari adanya datangnya serangan pihak ketiga yang mungkin bakal dia lakukan juga gitu ya. Jadi caranya apa ya, dengan cara mungkin tetap mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing. Nah, itu adalah cara utama memang, teman-teman. Ya. Oke, semoga semuanya dijauhkan dari hal-hal buruk negatif, teman-teman, ya. Dan semoga pihak ketiga itu segera mendapatkan hukuman dan karmanya. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.